3 negara Asia yang pasok senjata ke Hamas. Hamas tidak mengandalkan senjata buatan dalam negeri. Tapi, kelompok pejuang Palestina itu juga mendapatkan pasokan dari berbagai negara. Umumnya, pasokan senjata tersebut melalui jalur ilegal. Dukungan senjata impor itu mampu memperkuat perjuangan Hamas dalam melemahkan tentara pendudukan Israel. Berbagai senjata tersebut terdiri dari senjata, senapan serbu, granat, hingga roket. Bahkan, Hamas juga memiliki drone yang canggih yang mampu berfungsi sebagai pengintai ataupun melakukan serangan mematikan. Badan Mata-Mata Korea Selatan menuding Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di Gaza. Itu dilaporkan kantor berita Korea Selatan Yonhap. Hamas diduga menggunakan senjata Korea Utara sejak perang pecah 3 bulan lalu, dan penolakan publik pertama Korea Utara atas tuduhan tersebut terjadi kurang dari seminggu setelah serangan terhadap Israel pada 7 Oktober. Tapi, Pyongyang menyangkal terlibat dalam serangan terhadap warga Israel. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, membenarkan laporan di Voice of America, lembaga penyiaran internasional milik negara AS, yang memuat foto peluncur granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas dan memuat tulisan Korea. NIS mengatakan, penilaiannya sama dengan laporan VOA. Yonhap melaporkan, NIS mengatakan pihaknya mengumpulkan bukti lebih lanjut mengenai pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Namun saat ini sulit untuk memberikan bukti tersebut karena kebutuhan untuk melindungi sumber informasi dan pertimbangan hubungan diplomatik. 2 Cina laporan pasokan senjata Korea Utara ke Gaza muncul hanya beberapa hari setelah IDF mengungkapkan timbunan persenjataan canggih buatan Cina, termasuk senapan serbu, peluncur granat, peluru M16, dan peralatan komunikasi yang ditemukan tentara Israel di Gaza selama perang sejauh ini. Cina dan Korea Utara memiliki perjanjian pertahanan bersama, satu-satunya perjanjian yang dimiliki dengan negara manapun di dunia. Ini adalah teknologi persenjataan dan komunikasi kelas atas, sesuatu yang tidak dimiliki Hamas sebelumnya, kata seorang sumber intelijen Israel kepada surat kabar Inggris The Telegraph pada saat itu. Dengan bahan peledak yang sangat canggih yang belum pernah ditemukan sebelumnya dan terutama pada bahan peledak semacam itu. Skala besar. Melansir The Jerusalem Post, meskipun senjata tersebut dibuat di Cina, tidak diketahui apakah pemerintah Cina terlibat dalam transfer atau penjualan senjata tersebut. Aktor negara pihak ketiga yang menerima penjualan senjata oleh Cina, seperti Iran, mungkin telah menyerahkan senjata tersebut ke Hamas, atau pedagang senjata ilegal mungkin telah menjualnya langsung ke kelompok tersebut. Beberapa ahli bahan peledak menyatakan bahwa foto-foto baru senjata yang digunakan Hamas membuktikan hubungan organisasi perjuangan Palestina tersebut dengan Iran. 2 peneliti di Long War Journal bahwa koleksi senjata tersebut juga tampaknya mencakup sejumlah besar, proyektil berbentuk bahan peledak yang menembus baju besi yang mematikan, U atau EFP. 2 dari sistem senjata yang digunakan Hamas, cakram peledak hitam dengan muka cekung, dan perangkat berbentuk kerucut hitam, tampaknya adalah EFP, tulis Joe Trusman dan Bill Roggio, pakar senjata. Keterlibatan Iran dalam invasi Hamas ke Israel telah berspekulasi sejak serangan dimulai. Iran telah lama mendukung organisasi teroris tersebut dan kadang-kadang memberikan bantuan moneter. Sumber-sumber media pada pagi melaporkan bahwa jumlah korban tewas rezim Zionis telah meningkat menjadi 4 orang dalam
pagi itu, tepatnya 5 Desember, dalam operasi mati syahid di Quds. Menurut laporan IRNA, media-media Zionis mengumumkan bahwa 3 Zionis tewas dan beberapa lainnya terluka dalam operasi mati syahid di sebuah terminal di kota Quds dan setidaknya 5 dari mereka berada dalam kondisi kritis. Media-media itu kemudian mengumumkan identitas salah satu korban yang tewas dan mengumumkan dia sebagai ketua pengadilan Rabi wilayah Ashdod di wilayah pendudukan. Sumber-sumber ini juga menekankan bahwa orang yang terbunuh adalah pemukim yang sama yang ditembaki oleh tentara Israel karena mengira dia adalah orang Palestina. Operasi di wilayah pendudukan Quds menimbulkan kebingungan dalam sistem keamanan dan militer rezim Zionis, sehingga para prajurit rezim ini secara keliru melepaskan tembakan ke arah pemukim Zionis sambil menembaki pelaku operasi penembakan di wilayah pendudukan Quds. Menurut laporan media-media Zionis, pemukiman ini sedang duduk di tanah dan mengangkat tangannya, tapi tentara Zionis yang mengira dia adalah orang Palestina malah menembak dan melukainya. Sementara itu, Brigade Ezzedine Al-Qassam pada siang ini mengabarkan penyerangan terhadap pasukan rezim Zionis makin berlanjut. Pejuang perlawanan Palestina menembak 5 kendaraan pasukan Israel di timur Deir al-Balah dengan bom dan roket Yasin 105. Akibatnya, 3 kendaraan tempur menjadi hancur. Ditambahkannya lagi, pasukan perlawanan Palestina juga menyerang sekelompok tentara Israel yang sedang berada di sebuah gedung di Beit Hanun dengan roket TBG-7. Setelah kontak senjata hebat yang terjadi antara pasukan perlawanan Palestina dan tentara rezim Zionis pecah di wilayah itu, sejumlah tentara Israel ditemukan tak berdaya alias tewas. Tidak lama kemudian, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil meledakkan 2 tank pasukan Israel dengan roket Yasin 105 di selatan Beit Lahia. Sayap militer Hamas itu juga mengumumkan telah melancarkan serangan mengejutkan terhadap puluhan tentara rezim Zionis yang mengakibatkan mereka berjatuhan.